Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 3 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-18 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sesudah mengadakan mukjizat menggandakan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka mohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kutipan sabda Tuhan yang kita dengar hari ini dikisahkan ada 3 saat berdoa. Saat doa yang pertama adalah Tuhan Yesus naik ke bukit sendirian untuk berdoa. Saat di mana Yesus Sang Putra bersekutu bersama Allah Bapa Surgawi. Saat doa yang kedua adalah ketika Petrus memohon karena ia takut saat mendapati dirinya mulai tenggelam ke dalam gelombang air danau. Petrus memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Permohonan Petrus kepada Yesus bisa menjadi doa kita semua yang terancam atau kewalahan oleh karena ragam macam situasi hidup dan kita tenggelam di dalamnya. Tenggelam dalam masalah yang rumit dan pelik. Kesusahan akibat pandemi ini. Tenggelam dalam kesedihan akibat kehilangan dan ragam macam penderitaan. Tuhan Yesus pun menanggapi permintaan Petrus dengan mengulurkan tangan dan memegangnya. Lalu saat doa yang ketiga adalah doa para murid kepada Tuhan Yesus saat sudah ada di dalam perahu. Para murid mengatakan, "Sungguh, Engkau adalah Anak Allah." Ini adalah doa pujian mengakui Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, meskipun kita menyadari dan menjadi kebiasaan kita semua bahwa doa dalam bentuk permohonan seperti Petrus tunjukkan kepada kita, ini menjadi doa favorit dan menjadi lebih mudah daripada doa syukur dan pujian kepada Tuhan. Kendati demikian, mari kita pun membiasakan diri menyampaikan doa syukur pujian kepada Tuhan Yesus yang selalu menopang dan menyelenggarakan setiap detil kehidupan kita tanpa kita menyadarinya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami datang menyembah dan percaya kepadamu bahwa kuasa-Mu masih nyata atas kami semua yang percaya. Sebagaimana tangan-Mu yang kuasa
terulur menggenggam tangan Petrus yang tenggelam. Semoga kuasa-Mu juga nyata atas perjuangan dan ragam kesusahan yang kami alami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.